Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ivan Ahmad Gufron, Master of Philosophy, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cinta dan saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 6 untuk mempresentasikan makalah yang berjudul ontologi. Di sini saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hani Tahniatul Falah. Yang kedua Naila Siti Halimatus Sa'adiyah. Yang ketiga Muhammad Dafa Aji Surya. Dan yang terakhir saya sendiri Mursilatun Hasanah sebagai moderator. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Hani Tahniatul Falah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, on, being, dan logos logis. Jadi, ontologi adalah the theory of being, q being, yang artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada, dan logos, ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi menurut para ahli. Pertama, Neong Muhadzir. Dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan, ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Kedua, menurut Jujun S. Surya Sumantri, dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Selanjutnya, menurut Sidi Ghazali dalam bukunya Sistematika Filsafat, mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu, ia disebut ilmu hakikat, yaitu hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan. Menurut Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi berasal dari kata ontos, sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak hanya berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hani. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naila Siti Halimatus Sa'adiyah. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran ontologi. Yang pertama, keberadaan ontologi dipandang dari segi kuantitas. Yang pertama, aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Yang kedua, aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Yang ketiga, aliran pluralisme. Aliran ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang kedua, keberadaan ontologi dipandang dari segi sifat. Yang pertama ada idealisme, menyatakan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semuanya berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi zat ini hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Yang kedua, materialisme.
Aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut juga aliran naturalisme. Yang ketiga, keberadaan ontologi dipandang dari segi proses. Yang pertama, mekanisme. Menyatakan bahwa semua gejala atau peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas mekanik atau mesin. Yang kedua, organisisme. Menurut aliran ini, hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebulatan yang memiliki bagian yang heterogen. Akan tetapi, yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Yang ketiga, vitalisme. Memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia, karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Yang keempat, teleologi. Bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaidah sebab akibat, tetapi sejak semula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Naila Siti Halimatus Sa'diyah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas manfaat ontologi. Manfaat ontologi yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Dan yang keempat, ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Dafa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dasar ontologi ilmu. Yang pertama, ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, asumsi untuk mendapatkan pengetahuan. Ilmu membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Yang ketiga, kaidah asumsi. Asumsi harus relevan dengan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan seharusnya. Yang keempat, peluang berdasarkan teori keilmuan. Kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Ilmu memberi pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Keputusan didasari pada penafsiran kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Dan yang kelima, batas-batas penjelajahan ilmu secara ontologis. Ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Dafa. Jadi kesimpulannya, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani ataupun abstrak. Pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran yang melahirkan aliran filsafat, yakni monoisme, dualisme, pluralisme, idealisme, materialisme, mekanisme, organisisme, vitalisme, dan teleologi. Epistemologi menurut Dagobert Eruns merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain. Mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah metode induktif, deduktif, positivisme, kontemplatif, dan dialektis. Dan ontologi juga memiliki beberapa manfaat. Sekian dari kelompok 6.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.